4.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas sebuah pembahasan yang berhubungan dengan iman dengan hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat, yaitu kebangkitan dari alam kubur. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kebangkitan dari alam kubur itu sesuatu yang pasti. Allah pasti membangkitkan semua yang sudah mati. Dan bagi Allah itu mudah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kebangkitan itu, Pak, dari alam kubur sangat masuk di akal dan tidak bertabrakan dengan akal. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak beriman dengan adanya kebangkitan. Dalam surat Yasin ya, mungkin di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang hafal surat Yasin ya, karena sering yasinan misalnya. Allah mengatakan dalam surat Yasin apa? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dan ia memberikan perumpamaan kepada kami dengan perumpamaan yang batil. Dan dia lupa tentang penciptaan sendirinya. Penciptaan dirinya sendiri. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang mampu membangkitkan mayat yang sudah menjadi tulang belulang, wa hiya ramim, dan telah hancur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dengan bantahan yang sangat masuk di akal, dengan hujah akal yang luar biasa. Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati itu, yang sudah hancur itu, dialah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia mengetahui tentang ciptaannya itu. Lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ada orang musyrik dalam ayat ini, Allah menceritakan, yang meragukan tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan. Bagaimana tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup lagi? Maka Allah berdalil
dengan kemampuan Allah untuk menciptakan manusia pertama kali. Allah menciptakan manusia pertama kali dari apa, Pak? Dari air mani. Air mani berubah jadi apa? Segumpal darah. Segumpal darah berubah jadi apa? Segumpal daging. Segumpal daging kemudian menjadi apa? Manusia. Kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, masa Allah nggak mampu untuk membangkitkan kembali manusia yang telah hancur? Coba saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara akal, mana yang lebih sulit? Menciptakan pertama kali atau membangkitkan yang sudah tercipta? Tentu menciptakan pertama kali lebih sulit. Kalau Allah mampu menciptakan pertama kali manusia, masa Allah nggak mampu untuk membangkitkan? Masya Allah, ini hujah akal yang luar biasa, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan juga, Pak, supaya kita menggunakan akal pikiran kita, melihat, berpikir. Contohnya apa? Allah menyuruh kita melihat suatu gurun pasir yang kering kerontang. Ketika Allah turunkan air hujan, apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Pernah lihat nggak, Pak? Saudi di musim hujan, di musim dingin. Bedakan sama antum, ya mungkin ibu-ibu dan bapak yang pernah umroh ya. Kalau umroh di musim panas dengan umroh di musim dingin beda, Pak. Bedanya kenapa? Kalau musim panas kering itu, gurun pasir itu pada kering, pohon-pohon pada mati. Pas di musim dingin, hujan turun, subhanallah, itu hijau itu, Pak. Maka Allah ingin mengajak kita berpikir. Allah mampu menghidupkan tanah yang sudah mati, yang sudah kering. Maka bagi Allah sangat mampu membangkitkan orang yang sudah apa? Mati. Apa Allah berfirman? وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Kamu lihat, bumi itu tadinya kering kerontang. Apabila kami turunkan kepadanya air, tiba-tiba ia tumbuh menjadi hijau. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang mati itu, dialah yang akan menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia. Apa bedanya? Bapak pernah lihat biji pohon beringin nggak? Hah? Nggak pernah? Biji pohon beringin tuh kecil, Pak, segede gini. Pohonnya gede kan ya? Tapi bijinya kecil. Bayangkan. Ketika ditanam, jatuh dia ke tanah. Tumbuh dia, Pak. Ya, dia berbentuk tunas. Besar, 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 besar. Jadi pohon. Manusia pun Allah bangkitkan dari alam kuburnya seperti itu. Kan disebutkan dalam hadis, Bapak Ibu, bagian tubuh manusia akan hancur seluruhnya saat sudah lama dikubur. Kecuali satu bagian, namanya ajabud dzanab. Itu bagian terkecil dari tulang ekor kita. Itu yang tidak akan hancur. Dari bagian tulang ekor ini yang kecil ini, Allah yang akan menumbuhkan manusia kembali. Seperti menumbuhkan biji yang kecil dari pohon menjadi pohon yang apa?
Subhanallah. Kalau itu saja, kalau kita perhatikan, subhanallah, Allah mampu. Masa Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia dari alam kubur? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya heran kita dengan orang-orang yang ragu dengan adanya kebangkitan Pak, zaman sekarang. Banyak masalahnya Pak, pemuda-pemuda, anak-anak muda yang terkena pemikiran ateis. Yang kurang percaya akan adanya apa? Kebangkitan. Makanya sengaja saya bawakan judul ini, kebangkitan dari alam kubur. Karena banyak yang terpengaruh oleh pemikiran apa? Ateis. Gak percaya akan adanya kebangkitan. Gak percaya akan adanya hari akhirat. Seakan-akan hidup hanya sebatas di mana? Di dunia saja sudah. Ya. Dan Allah sudah menceritakan munculnya orang-orang seperti itu, Pak. Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, hidup itu cuma di dunia dan kami tidak akan dibangkitkan, katanya. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah dengar nggak Pak kisah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua berapa tahun? Siapa yang tahu? 309, betul, Masya Allah. 309 tahun. Siapa yang tidurnya 300 tahun? Allahu Akbar. Bukankah itu menunjukkan keajaiban, Pak? Kenapa Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi? Karena Allah ingin menyuruh manusia itu supaya mikir. Kalau Allah mampu menjadikan manusia tidur 309 tahun, kemudian menghidupkannya kembali, membangunkannya kembali, bukankah Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Pernah dengar nggak kisah Nabi Uzair yang tidur berapa tahun? Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun. Kalau Nabi Uzair Allah jadikan tidur 100 tahun. Kisahnya ada dalam surat Al-Baqarah, Pak. Iya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lalu Allah jadikan Nabi Uzair pun tidur 100 tahun. Lalu Allah membangunkannya kembali. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Uzair, berapa lama kamu tidur? Kata Nabi Uzair apa? Yaum atau ba'da yaum. Sehari atau setengah hari saja. Allah mengatakan, justru kamu tidur 100 tahun. Lalu Allah memperlihatkan bukti-buktinya. Ya. Coba kamu lihat keledai kamu itu, bukankah sudah menjadi tulang belulang? Tiba-tiba Pak, keledai itu Allah bangkitkan tulang-tulangnya itu. Bangun sendiri tulang-tulangnya, dibungkus dengan daging, dibungkus dengan kulit. Allah perlihatkan di depan Nabi Uzair bagaimana Allah membangkitkan kembali keledai yang sudah mati itu. Bukankah itu menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim minta kepada Allah, pengen melihat. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim pengen ngelihat. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim apa? Bala, aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin supaya keyakinanku semakin apa? Bertambah. Apa kata Allah, Pak? Fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung.
Kemudian potong-potong tubuhnya. Fasurhunna ilai. Potong-potong. Kemudian campurkan. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian bagi 4. Setiap bagian itu kamu simpan di mana? Di puncak gunung. Di 4 puncak gunung. Thumma ad'uhunna. Kemudian panggil mereka. Maka Nabi Ibrahim pun memanggilnya. Tiba-tiba apa yang terjadi, Pak? Bagian-bagian burung yang sudah mati itu, Pak, bersatu kembali dan terbang kepada Nabi Ibrahim. Terbang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ustadz, kalau saya minta sama Allah diperlihatkan, boleh nggak Ustadz? Ya Pak, ini khusus permintaan Nabi Ibrahim. Allah ceritakan kepada kita supaya kita yakin bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah apa? Mati. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku seiman. Sekarang saya mau tanya, Pak. Bapak tahu nggak? Langit dan bumi ini sangat besar tidak, Pak? Langit itu berapa lapis, Pak? 7 lapis. Satu lapisnya tebalnya berapa tahun? Hah? Sebutkan dalam hadis 500 tahun, tapi hadisnya lemah. Sebagian ulama mengatakan 1000 tahun. Ketika menafsirkan surat apa itu? Surat As-Sajdah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ta'ruju ilaihi al-malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alf sanah. Malaikat Jibril dan para malaikat naik di satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Kata sebagian ulama tafsir, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, wah, 1000 tahun itu jarak tebalnya langit dunia. Bayangkan, Pak. Luar biasa sekali. Nah sekarang, Pak, saya mau tanya. Penciptaan langit, bumi yang begitu sangat besar, lebih besar mana dibandingkan penciptaan manusia? Penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, maka bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kubur, masa nggak bisa? Makanya Allah mengatakan apa? La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Semakin yakin tidak Pak akan adanya kebangkitan? Semakin yakin bahwa Allah mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya? Harus kita yakini, Pak. Pertanyaannya, kenapa Allah bangkitkan manusia dari alam kubur, Pak? Kenapa harus dibangkitkan? Karena Allah ingin menegakkan keadilan. Allah ingin membalas setiap orang yang berbuat keburukan dengan balasan yang setimpal. Dan Allah ingin memberikan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan dengan kenikmatan. Maka disitulah, di hari itulah Pak, hari keadilan, hari pembalasan. Kalau dunia bukan hari pembalasan, Pak, Bu. Terkadang di dunia ini orang yang zalim gak dikasih balasan apa-apa sama Allah, ya nggak? Ya nggak? Iya. Di dunia ini banyak, Pak, orang suka maksiat malah dikasih sama Allah kenikmatan, Pak, ya nggak?
Konglomerat paling kaya di dunia rata-rata bukan non-muslim, Pak. Kok bisa ya orang kafir dikasih kenikmatan yang luar biasa, Pak? Kok bisa ya, Pak, orang banyak berbuat maksiat dikasih kenikmatan dan kesenangan, Pak? Karena dunia bukan hari pembalasan. Dunia itu disebut dengan apa? Darul amal, negeri untuk beramal. Negeri untuk bercocok tanam. Hasilnya kapan akan dirasakannya? Nanti setelah kebangkitan dari alam kubur. Disitulah kita akan melihat. Maka orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur, apa kata orang kafir? Dalam surat Yasin. Apa kata orang kafir? Man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Itu dari kubur. Ini rupanya yang dahulu dijanjikan oleh Allah dan ternyata para rasul itu benar. Orang kafir ketika melihat hari kiamat dan melihat bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Di situ orang kafir pusing, Pak. Apa kata orang kafir? Hadza yaumun asir. Ini hari yang berat sekali. Ya. Manusia pun keluar dari kuburannya, Pak. Yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku dibangkitkan dari kuburku dan ternyata aku melihat Nabi Musa sedang berpegang kepada salah satu kaki arash. Aku tidak tahu siapa yang duluan dibangkitkan. Apakah aku atau Musa? Kemudian manusia pun menyusul, Pak, dibangkitkan dari alam kubur mereka. Bangun mereka, Pak. Kemudian mereka diperintahkan untuk berkumpul di sebuah tempat namanya Padang Mahsyar. Namanya apa? Padang Mahsyar. Ya. Mereka berlarian menuju Padang Mahsyar. Yuhsyarun nasu hufatan uratan gurlan, kata Rasulullah. Manusia pun dikumpulkan ya di Padang Mahsyar dalam keadaan apa? Telanjang kaki, telanjang badan, belum disunat. Sampai Aisyah mengatakan, hai Rasulullah, apakah kita tidak malu kalau kemaluan kita dilihat orang lain saat itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Hai Aisyah, di hari itu lebih berat dari memikirkan hal seperti itu. Iya. Di hari itu yang dipikirkan oleh setiap orang, Pak, saya mau masuk surga atau ke neraka ini. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru ingat tentang amal-amalan dulu. Wa anna lahu dzikra. Padahal sudah tidak ada manfaatnya lagi mengingat-ingat, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhal Islam. Ya. Ya, manusia semua akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Adapun orang kafir, Pak, mereka dikumpulkan oleh Allah di Padang Mahsyar dalam keadaan kebalik, kepalanya di bawah. Sebagaimana Allah mengabarkan demikian di dalam Al-Quranul Karim, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhal Islam. Kemudian saudaraku seiman, di Padang Mahsyar apa yang terjadi di sana? Padang Mahsyar adalah sebuah tanah yang berwarna putih yang disebutkan dalam hadis. Tanahnya itu berasal dari tanah Syam yang disebutkan dalam hadis Ardul Syam, Ardul Mahsyar.
negeri Syam itu adalah negeri mahsyar. Iya. Sebutkan dalam ayat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di padang mahsyar, ya, apa yang akan kita rasakan di sana, Pak? Manusia semua berkumpul di padang mahsyar, Pak. Masing-masing dikumpulkan sesuai dengan apa? Ya, dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Ada seorang dalam hadis disebutkan, ada seorang Arab berkata, ya Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ahabba qauman. Ada orang yang mencintai suatu kaum, ya Rasulullah. Bagaimana? Tapi tidak bisa ketemu sama mereka. Apa kata Rasulullah SAW, ibu bapak? Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan yang dia cintai. Kalau bapak, ibu, idolanya para nabi, para ulama, para solihin, insya Allah di padang mahsyar kumpulnya sama siapa? Yang kita cintai, Masya Allah. Tapi kalau bapak, ibu idolanya, bapak misalnya mengidolakan apa? Bintang sepak bola. Ya kumpulnya nanti di hari kiamat sama dia, Pak. Iya. Disebutkan dalam hadis, Pak, bahwa orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, menyia-nyiakan sholat 5 waktu, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Orang yang nggak pernah sholat itu, walaupun ngaku Islam, di hari kiamat di padang mahsyar, kata Rasulullah, dikumpulkannya bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Mau nggak kumpul sama mereka, Pak? Na'udzubillah min dzalik, Pak. Gak mau kita kumpul sama mereka, na'udzubillah. Maka dari itu kalau kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah, cintailah Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai apa? Suri tauladan hidup kita, idola kita. Mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, itu yang menyebabkan kita bersama mereka nanti di padang mahsyar, Pak, di hari kiamat, Pak. Makanya jangan sampai salah dalam mencintai. Fikih cinta itu penting, Pak. Orang kalau salah dalam mencintai, berabe di hari kiamat masalahnya. Iya. Makanya jangan meremehkan pembahasan tentang masalah cinta, Pak. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi, syirik cinta, Pak. Iya. Gara-gara cinta dunia yang berlebihan, orang jadi tersesat, Pak. Gara-gara mencintai orang-orang yang harusnya kita benci, dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat, Pak. Berat itu, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di padang mahsyar itu mereka menunggu, Pak. Sementara matahari didekatkan 1 mil. Matahari, bayangkan, Pak. Didekatkan 1 mil. Sekarang aja berapa mil matahari jaraknya dengan bumi? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngukur nggak? Jauhnya matahari dengan bumi sekarang itu, ya, ribuan mil. Coba bayangkan, Bapak berada di Saudi di musim panas berjemur. Pernah ngerasain nggak, Pak? Di Saudi musim panas, Pak, itu terkadang sampai 50 derajat, Pak. Saya waktu kuliah di sana itu, saya pernah berdiri di atas aspal karena nunggu teman pakai sendal jepit. Nunggu cuma beberapa menit. Pas mau jalan nempel.
nempel di aspal, saking panasnya itu. Karet itu. Ya Allah, ya Rabbi, saking panasnya. Teman-temannya sebagian teman itu, kalau kompornya habis gitu, mau masak gitu Pak, ya pergi ke padang pasir tuh, digali Pak, masukin telur, kemudian ditutup lagi, tunggu deh 5 menit, mateng, saking panasnya. Itu di dunia begitu, nggak ada yang kuat. Gimana di padang mahsyar, Pak? Makanya di padang mahsyar setiap orang berusaha mencari apa Pak? Tempat berteduh. Sementara tidak ada tempat berteduh di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh naungan di hari itu Pak. Ternyata disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah ini 7 orang ini kita masuk nggak nih Pak nih? Ya, yang pertama siapa? Pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Aduh Ustaz, saya udah tua gimana nih Ustaz? Masih ada yang lain Pak. Yang ketiga siapa? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Dia merasa nikmat kalau berada di masjid itu Pak. Senang dia pergi ke masjid. Masya Allah. Ini orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat. Aduh Ustaz, saya perempuan. Kan perempuan lebih baik di rumah. Masih ada yang lain. Siapa lagi? Orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Apa maksudnya saling mencintai karena Allah itu Pak? Yaitu mencintai seseorang karena agamanya, karena akhlaknya. Bukan karena dia berduit. Bukan karena dia punya kedudukan. Bukan karena dia orang kaya. Bukan. Tapi dia orang yang soleh, yang bertakwa. Saya cinta sama dia karena Allah. Nah ini benar nih Pak. Maka 2 orang yang saling mencintai karena Allah pada hari kiamat nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi Pak yang diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan rupawan dan punya kedudukan. Tapi laki-laki ini berkata, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Gak mau. Allahu Akbar. Siapa lagi Pak? Seorang yang sendirian berzikir kepada Allah. Ibu, bapak di malam hari, sholat, tahajud, ya, berzikir kepada Allah. Lalu ingat dosa. Fafadat ainah, kata Rasulullah. Lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah. Ini orang bakalan diberikan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi? Warajulun, dan seseorang yang berinfak. Dia sembunyikan infaknya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan apa? Kanannya. Bayangkan, Masya Allah. Ya. Jadi dia bersedekah bantu fakir miskin, tapi nggak ada orang yang tahu. Bahkan orang fakir miskinnya juga nggak tahu siapa yang ngasih. Saking apa? Dia sembunyikan betul Pak. Dia rahasiakan. Maka orang ini pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, ya, ar-rajulu tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi sedekah yang sudah kita sedekahkan itu bakalan jadi naungan Pak, yang akan melindungi kita dari teriknya matahari di padang mahsyar itu Pak.
Ibu, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, terutama para wanita, sangat dianjurkan sama Rasulullah untuk banyak-banyak sedekah. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, sedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula orang yang hafal 2 surat, Pak. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kata Rasulullah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan keduanya awan yang menaungi siapa? Ya, pelakunya. Siapa yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran? Hafal Ustadz, namanya doang Al-Baqarah, Ali Imran. Ya. Ya kalau cuma ngapalin nama doang maka juga bisa, Pak, Bu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di padang mahsyar ini, Pak, semua berdiri menunggu siapa di padang mahsyar itu, Pak? Menunggu Allah datang. Menunggu Allah. Di mana disebutkan dalam hadis, ya, manusia menunggu di padang mahsyar itu 40 tahun. Dan buat orang yang beriman, 40 tahun itu seperti jarak antara asar dengan maghrib. Berarti untuk orang kafir, waduh, itu hari yang sangat berat sekali, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, di padang mahsyar manusia berkeringat, berpeluh. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang tenggelam dalam keringat itu sampai dengkulnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya itu sampai ke pusatnya, ke perutnya. Ada yang tenggelam sampai ke telinganya. Dan ada yang kelelep. Sesuai dengan amal mereka masing-masing. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari yang sangat berat, saudaraku seiman. Maka Allah pun datang bersama para malaikat bersaf-saf. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu bersama malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkanlah di hari itu neraka Jahannam. Di mana kata Rasulullah SAW, neraka Jahannam itu mempunyai 49.000 penarik. Dan setiap penariknya ditarik oleh 49.000 malaikat. Jadi, berapa itu, Pak? Banyak banget kan? Ya. 70.000, maaf. 70.000 malaikat, 49 lagi. 70.000 malaikat. Jadi, neraka itu ada 70.000 tariknya. Dan setiap penariknya itu ditarik 70.000 apa? Malaikat, bayangkan. 70.000 kali 70.000 berapa, Pak? Sekitar 4.900.000.000 malaikat yang menarik api neraka. Saking besarnya itu api neraka, subhanallah. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Wa anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia mengingat tentang perbuatan-perbuatannya dulu. Dan sudah tidak ada lagi manfaatnya mengingat-ingat, saudaraku seiman. Maka kemudian, Pak, disebutkan dalam hadis, Allah pun kemudian berfirman, liyatba' kullu wahidin minkum ma kana ya'buduhu fid dunya. Hendaklah setiap orang dari kalian mengikuti yang ia dahulu ibadahi waktu di dunia. Yang beribadah kepada matahari, ikut matahari ke neraka. Yang beribadah kepada bulan, ikut bulan ke neraka. Yang beribadah kepada batu, ikut batu ke neraka. Yang beribadah kepada selain Allah. Adapun yang beribadah kepada para nabi akan berlepas diri.
Orang yang beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, orang soleh pun akan berlepas diri. Lalu mereka pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wa yabqal mu'minun, kata Rasulullah SAW. Tersisa kaum mukminin. Tersisa kaum mukminin. Sementara yang lain sudah pergi mengikuti sesembahan mereka masing-masing, Pak. Karena yang menyembah Allah hanya siapa? Kaum mukminin saja, Pak. Iya. Lalu kata Rasulullah, Pak, Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang mereka tidak kenali. Allah berfirman kepada kaum mukminin, antum hahuna wan nasu qad dhahabu. Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Faman tantadhirun, siapa yang kalian tunggu? Apa kata kaum mukminin, Pak, Ibu? Nantadhiru rabbana, kami menunggu Tuhan kami, Rabb kami Allah. Maka Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa kata kaum mukminin, Pak, Bu? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'an. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah dengan apapun. Iya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, bima ta'rifuna rabbakum. Dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum mukminin? Bisak. Dengan betis. Fakashafallahu an saqihi, kata Rasulullah. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya pada hari kiamat itu. Ketika kaum mukminin melihat, sajadu jami'an, semuanya sujud, Pak. Ya. Kecuali orang yang dulu waktu di dunia sujudnya kena riya. Maka setiap kali mau sujud, kata Rasulullah, itu tulang punggungnya lempeng lagi, Pak. Setiap kali mau sujud nggak bisa. Kenapa? Karena waktu di dunia dia sujudnya riya. Hanya ingin dipuji manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, Pak, Bu. Kalau kita sholat, jangan sampai update status. Sholat aja sampai update status. Gak perlu lah itu. Iya. Hati-hati, Mas. Yang namanya ria itu, Bapak dan Ibu, bahaya sekali. Iya. Maka kemudian Allah pun menyuruh kaum mukminin apa, Pak? Iya. Untuk melewati jembatan as-sirat. Apa itu jembatan sirat, Pak? Jembatan yang terbentang antara di atas api neraka. Terjadi ikhtilaf para ulama. Mana duluan? Mampir di telaga haudnya Rasulullah atau melewati sirat dulu? Sebagian ulama mengatakan ini jadi 4 pendapat bahkan. Sebagian ulama mengatakan telaga haud dulu, baru kemudian melewati apa? Sirat. Alasannya kata mereka, bahwa mereka sangat butuh minum saat itu. Maka mereka pun, ya, kaum mukminin pun akan apa? Mampir dulu ke telaga haudnya Rasulullah SAW. Kan disebutkan dalam hadis, ana faratukum alal haud, kata Rasulullah. Aku nanti akan mendahului kalian di telaga haud. Aku akan tunggu kalian di sana. Ya. Lalu datanglah umatku dan berkata, umatku, kemari. Ayo minum dari telagaku ini. Fayakhtali aqwamun. Ternyata ada beberapa orang dari umatku yang tidak bisa minum telaga haud. Lalu aku berkata, ila ain, kalian mau kemana? Kemari. Kata mereka apa? Ilan nar, ke neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi, ya Rabb, ummati. Ya Rabb, itu umatku, ya Rabb. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Setelah kamu meninggal dunia itu. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, Pak, ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud orang-orang ini, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu, yaitu mereka yang suka mengubah-ubah agama ini, Pak.
melakukan perkara-perkara yang tidak pernah disyariatkan. Ya, merusak agama ini. Maka mereka-mereka ini terancam tidak bisa masuk, tidak bisa minum dari telaga apa? Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya akhi, semua kita berharap pengen minum di telaga Haud, Pak. Tahu nggak Pak, Ibu? Di telaga Haud itu kata Rasulullah, airnya itu lebih putih dari susu. Lebih manis dari apa? Madu. Siapa yang minum darinya, lam yadma abadan, tidak akan pernah haus lagi sudah. Nggak bakal kehausan lagi. Itu haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa minum dari telaga Haud. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman. Kemudian, ya, sebagian ulama mengatakan tidak, sirat dulu baru telaga Haud. Ini pendapat Imam Bukhari. Sebagian lagi mengatakan telaga Haudnya ada dua, sebelum sirat dan setelah sirat. Sebagian lagi mengatakan enggak, telaga Haudnya sangat besar, mencakup yang sebelum sirat maupun setelah sirat. Wallahu alam, yang benar yang mana saya tidak tahu. Ya, yang jelas akan ada nanti telaga apa? Haud. Jembatan sirat. Semua kita akan melewati jembatan sirat, Pak. Bapak tahu jembatan sirat itu bagaimana sifatnya, Pak? Ibu? Wallahi, Ibu, sirat yang ada di atas api neraka itu sama dengan siratal mustaqim yang Allah pancangkan di dunia. Sama persis. Rasulullah SAW menyipati sirat yang diperpancang di atas api neraka itu apa kata Rasulullah? Ahadtu minas saif. Lebih tajam dari pedang. Ya. Dan lebih lembut dari rambut. Adakum minasyar. Jadi jembatan yang terbentang di atas api neraka itu lebih tajam dari pedang. Sama dengan jalan di zaman sekarang di dunia nih, Pak. Siratal mustaqim yang Allah pancangkan di dunia sekarang ini tajam. Berat. Berat tidak, Pak? Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan. Berat, Pak. Emangnya nggak berat? Iya, untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim ini berat, Pak, nggak mudah, Pak. Banyak godaan, iya, masya Allah. Demikian pula kata Rasulullah, jembatan sirat yang di atas api neraka itu lebih halus dari rambut. Kenapa, Pak? Karena butuh ilmu untuk bisa melihatnya. Sama dengan siratul mustaqim yang ada di dunia ini. Di dunia ini kita butuh ilmu untuk bisa melihat. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Alhamdulillah sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita tinggal mempelajarinya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. As-sirat yang Allah bentangkan di atas api neraka. Kata Rasulullah, madhadatun mazillah. Membuat kaki tergelincir. Alaiha khatatif wa kalalib. Di atasnya terdapat kail dan pencamplok. Yang akan mengail dan mencaplok orang yang lewat. Ya. Sama dengan di dunia. Di dunia pun banyak sekali ketika kita jalan di atas siratal mustaqim. Kail, pencaplok, berupa syahwat, syubuhat, hawa nafsu, maksiat, dan yang lainnya. Banyak orang, Pak, di dunia ini ketika jalan di atas sirat itu ternyata nggak bisa istiqomah. Kenapa? Karena syahwat. Karena syubhat. Jatuh dengan maksiat. Akhirnya nggak sampai ke tujuan. Seperti itulah, Pak, Ibu. Kita akan melewati jembatan apa? As-sirat. Kata Rasulullah, ada yang melewatinya bagaikan kilat.
Ada yang melewatinya bagaikan kuda yang berlari kencang. Ada yang melewatinya seperti unta yang berlari. Ada yang melewatinya seperti orang yang berlari. Ada yang berjalan kaki. Ada yang tersiok-siok. Kadang jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Akhirnya selamat. Ada lagi yang jatuh ke dalam api neraka. Sesuai dengan apa? Dengan amalnya waktu di dunia. Kalau kita di dunia sekarang kadang maksiat, kadang taubat, maksiat, taubat, ya gitu nanti kita akan melewati jembatan sirat. Tersiok-siok kita, Pak. Terkadang jatuh, berdiri lagi, terus. Sampai kata Rasulullah SAW, ya, ada seorang laki-laki yang dia jatuh, bangun, sampai akhirnya selamat. Lalu dia berkata, Alhamdulillah, yang telah menyelamatkan aku dan memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Padahal dia yang paling buncit. Ya. Yang paling terakhir maksudnya. Lalu kemudian dia duduk dan berkata, ya Allah, tolong palingkan wajahku ini dari api neraka. Panasnya sangat tidak enak dan baunya sangat tidak enak, ya Allah. Maka Allah palingkan ya wajahnya dari api neraka. Ketika dipalingkan, melihat sebuah pohon yang indah sekali. Masya Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, tolonglah dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah. Supaya aku bisa berteduh di situ dan bisa minum dari airnya yang segar, ya Allah. Apa kata Allah? Hai anak Adam, kalau aku kabulkan permintaanmu, kamu akan minta yang lain? Kata si hamba, apa? Tidak, ya Allah. Benar? Benar, ya Allah. Maka Allah mengambil perjanjian dari anak Adam ini, bahwa dia tidak akan minta yang lain. Akhirnya dia didekatkanlah ke pohon itu, Pak. Dia pun minum di situ, berteduh, Pak. Tak lama kemudian tiba-tiba diperlihatkan pohon yang kedua lebih bagus lagi. Bingung si anak Adam. Diam aja dia. Akhirnya nggak sabaran. Ya Allah, dekatkanlah aku sama itu, ya Allah. Apa kata Allah? Celakakan. Bukannya kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan minta yang lain? Ini saja, ya Allah. Satu aja ini, ya Allah. Aku nggak bakal minta yang lain deh. Janji, bener. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaannya. Didekatkan ke pohon yang ketiga, yang kedua itu, Pak. Minum dia, enak, Masya Allah. Tiba-tiba diperlihatkan pohon yang ketiga. Jauh lebih bagus lagi. Waduh. Si hamba ini akhirnya nggak sabar. Minta lagi, ya Allah. Dekatkanlah aku yang ketiga itu, ya Allah. Kata Allah, celakakan. Betapa kamu sangat tidak menepati janji, hai anak Adam. Bukankah kamu sudah berjanji tadi tidak akan meminta lagi kepadaku? Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Satu ini saja, ya Allah. Setelah itu nggak bakal lagi deh, ya Allah. Benar. Akhirnya Allah kabulkan, Pak. Didekatkan ke pohon yang ketiga. Rupanya apa? Di pinggir surga. Pohonnya di pinggir apa? Surga. Dia ngelihat ke surga. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Akhirnya si hambanya berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke surga, ya Allah. Iya. Maka Allah pun tertawa melihat si hamba ini. Iya. Apa kata Allah? Masuk, silakan kamu ke surga. Masuk ke surga, apa yang terjadi? Penuh, nggak ada tempat. Ya, dia balik lagi ke Allah. Ya Allah, udah penuh, ya Allah, nggak ada tempat lagi. Masuklah, masuk. Taman, silakan. Kamu berangan-angan mau apa? Maka si hamba ini berangan-angan, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini. Sampai Allah bantu, sampai Allah ingatkan, yang ini juga, yang itu juga. Terus saja. Sampai selesai bingung mau minta apa lagi nggak tahu. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman, untukmu yang kamu minta dan 10 kali lipat lagi.
Dan itu penduduk surga apa? Yang paling rendah. Ya. Penduduk surga yang paling rendah diberi oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat. Itu paling rendah. Ibu tahu Pak, Bu, surga itu berapa tingkat? Berapa tingkat surga? 7, dikit amat. Ya, kalau pintunya 8. Kalau tingkatannya banyak. Mana dalilnya Ustadz kalau tingkatan surga itu banyak? Hadis. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada penghafal Quran. Iqra. Bacalah. Warattil. Tartilkan bacaan. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu tartilkan waktu di dunia. Wartaqi. Naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri suratin qara'ta, inda akhiri ayatin qara'taha. Karena tempatmu di surga sesuai dengan ayat yang kamu hafal. Di akhir ayatnya itu. Sekarang saya mau tanya. Al-Quran berapa ribu ayat? 6.000 lebih. Berarti setiap ayat naik, setiap ayat naik, setiap ayat naik, setiap ayat naik. Berarti berapa itu Pak? Kalau hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Luar biasa, saudaraku seiman. Aduh Ustaz, saya nggak hafal Quran, terus gimana dong? Berarti tempat saya rendah dong di surga. Jangan khawatir, masih banyak amalan lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, jadi orang beriman itu Masya Allah Pak. Ya. Dan ternyata di antara orang yang beriman ada yang masuk ke dalam api neraka. Ketika melewati jembatan Sirat gagal. Jatuh mereka ke neraka. Rupanya orang-orang beriman yang berhasil melewati jembatan Sirat ingin membela teman-temannya yang masuk neraka itu Pak. Mereka datang kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, itu yang di neraka teman-teman kami waktu di dunia. Mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Tolong keluarkan ya Allah. Masya Allah Pak. Ini Pak, faidahnya punya teman yang soleh. Ya. Lihat, orang-orang beriman ini akan membela teman-temannya. Dan berkata, Ya Rob, itu dulu mereka temanku yang dahulu sholat bersamaku, berpuasa bersamaku. Bukan goes bersama, ya, olahraga bersama, bukan. Tapi sholat bersamaku, berpuasa bersamaku. Artinya Pak, mereka berkumpulnya karena Allah, karena ibadah, bukan karena dunia. Sementara kita terkadang kumpulnya karena apa? Dunia. Ya. Maka Allah berfirman kepada kaum mukminin, silahkan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka mereka pun mengenal ya teman-teman mereka dengan apa? Wajah-wajah mereka, karena mereka suka sholat waktu di dunia, wajahnya tidak disentuh oleh api neraka. Dikeluarkan oleh kaum mukminin dari api neraka itu. Masya Allah Pak. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, aksiru min sohbatis salihin. Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat mereka bantu kita. Saat kita masuk neraka dibantu sama mereka. Dengan syafaatnya Pak, Ibu. Iya. Makanya jangan pernah bangga Pak, Ibu berteman dengan orang-orang yang gak soleh. Jangan. Hanya karena dia orang kaya, hanya karena dia punya kedudukan. Jangan. Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Wallahi, berteman dengan orang saleh itu manfaat di dunia dan akhirat. Di dunia manfaat kita dapat nasihat dari mereka. Ya di akhirat manfaat dapat syafaatnya mereka biiznillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mohon maaf. Pengen ke toilet dulu. Di mana ya toiletnya?
Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Agar seorang muslim khusyuk di dalam sholatnya, ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kewajiban yang pertama atas hamba, ya, itu ma'rifatur rahmani bitauhidi. Itu mengenal ar-Rahman bitauhid dengan cara mentauhidkannya. Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Betul-betul dibersihkan sebelum mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibersihkan, betul-betul dibersihkan, barulah masuk ke dalam surga. Karena memang Pak, Ibu, surga itu tidak akan dimasuki kecuali bagi mereka yang bersih dari dosa. Kalau orang nggak bersih dari dosa, akan dibersihkan kalau nggak di dunia, ya di neraka. Makanya, Pak, Ibu, penting sekali membersihkan diri kita dari dosa di dunia, jangan sampai di neraka deh, benar. Bersihkan dosa kita di dunia dengan cara apa dong? Banyak taubat, banyak istighfar, banyak ibadah. Wudu menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang mencuci wajahnya kecuali akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya. Tidaklah ia mencuci tangannya kecuali akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan ya air wudunya itu. Sholat menggugurkan dosa. Puasa, sodako, coba kita lakukan. Yang penting gimana caranya kita menggugurkan dosa kita di dunia. Cuci dosanya di dunia, jangan di mana? Di neraka. Nah, kalau ada orang sampai matinya, dia tidak pernah bertaubat, tapi dia beriman, dia mentauhidkan Allah, maka dicucinya di mana, Pak? Di neraka. Dan dicuci neraka itu mengerikan sekali, saudaraku seiman. Namun alhamdulillah, Pak, orang beriman itu, kata Rasulullah, di dalam api neraka sesuai dengan tingkatan maksiatnya, Pak, diadabnya. Setelah bersih, kata Rasulullah, maka dia pun saru humama, menjadi arang, mati. Ya. Saat itulah Allah mengizinkan untuk supaya orang ini dikeluarkan dari api
neraka dan dimasukkan ke sebuah sungai surga namanya sungai kehidupan, sungai Ayah Al-Haya. Ya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap sekali, andaikan dahulu waktu dunia mereka itu masuk Islam. Disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, Pak, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa nanti orang-orang kafir di neraka akan berkata kepada orang beriman yang masuk neraka. Apa kata orang kafir? Kamu beriman kepada Allah, tapi kau masuk neraka. Apa bedanya kalau begitu kamu dengan kami yang tidak beriman? Mendengar itu Allah pun kemudian mengizinkan mereka dikeluarkan dari api neraka. Saat itulah orang kafir berkata, ya, andaikan kami dahulu muslim. Karena orang Islam semuanya, Pak, kalau ia mati di atas la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Yakhruju minan nar, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah saja. Tapi bukan berarti, Pak, Bu, jangan sampai juga kita meremehkan maksiat, Pak. Karena sebagian orang tuh ada yang berkata begini, paling saya di neraka 2 hari. 2 hari. La ilaha illallah. 1 harinya di neraka kan sama dengan 40.000 tahun. 50.000 tahun. Gimana? Makanya akal Islam. Semua kita pengen masuk surga, kan? Semua kita pengen masuk surga, pasti itu. Siapa yang beriman kepada surga dan neraka, dia pasti berusaha untuk cari surga dan lari dari api neraka. Tapi itulah, Pak, sekarang yang kita pikirkan di dunia ini, selama kita masih hidup, gimana caranya kita bisa masuk surga itu. Pengen masuk surga, cuma angan-angan doang, percuma. Jangan cuma angan-angan. Harus ada kesungguhan, Pak. Kesungguhan untuk menaati Allah. Kesungguhan menjauhi maksiat. Kalau memang pengen masuk surga. Ya. Saudaraku seiman. Dunia kan kesenangannya sedikit, Pak. Seberapa sih kesenangan dunia dibandingkan kesenangan di mana? Di surga. Gak sampai setetes. Setetes kesenangan dunia dan seisinya, nggak sampai setetesnya kenikmatan surga, Pak. Kenikmatan surga itu, wallahi akal Islam. Di surga, orang yang penduduk surga hidupnya antara senang dan sangat senang. Enak atau sangat enak. Nggak ada kesedihan di sana. Nggak ada galau di sana. Yang ada adalah bersenang-senang. Berapa tahun Ustaz di surga? Selama-lamanya. Abadal abidin. 1.000.000 tahun. 1 triliun tahun. Tidak ada batasannya. Selama-lamanya. Disitulah kenikmatan yang abadi. Sedangkan kenikmatan dunia berapa, Pak? Sedikit. Kenikmatan dunia awalnya melelahkan. Cari dunia kan capek, ya nggak? Akhirnya penyesalan. Kenikmatan dunia tak lepas dari apa? Kesakitan. Kenikmatan dunia tak lepas dari kesedihan. Lalu kenapa kita ini lebih mengejar kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat di akal Islam? Banyak orang di zaman ini, dia gadaikan agamanya, dia gadaikan imannya hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Fala ilaha illallah. Itulah yang akal Islam. Yang kita khawatirkan seperti itu, Pak. Kita terkena fitnah dunia, Pak. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Kita tertipu dengan dunia, sehingga akhirnya kemudian dihiaskan kepada kita seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia. Yang kita khawatirkan itu, Pak. Kita menjadi anak-anak dunia, para pengejar dunia, itu yang kita takutkan.
Kata Ali bin Abi Thalib apa? Innal akhirah muqbilah wa innal dunya mudbirah. Akhirat itu pasti akan datang dan dunia itu pasti akan pergi. Walikulli minhuma banun, dan akhirat dan dunia itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak apa? Dunia. Anak-anak dunia itu yang suka sebatas dunia saja. Yang dia kejar cuma dunia. Akhirnya cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, semua karena dunia, ridhonya karena dunia. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Maka jadilah kita orang-orang yang bersungguh-sungguh, Pak, untuk mencari kesenangan akhirat. Wallahi, kesenangan akhirat itulah kesenangan yang abadi, Pak. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kesenangan akhirat. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nah. Apakah selain tidak syirik dan beriman saat sakaratul maut tidak baca la ilaha illallah akan di neraka? Kalau ada orang waktu matinya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, namun waktu hidupnya tidak pernah berbuat syirik, maka orang ini sama saja mati di atas la ilaha illallah. Memang ada hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ada hadis lain, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ya. Ini yang kita harapkan, Pak, Ibu, mati di atas tauhid, itu yang kita berusaha. Karena kalau sampai mati di atas syirik, jangan harap bisa masuk surga, Pak. Ya. Mengapa orang ahli surga dipanggil dengan hati yang tenang? Ya mungkin maksudnya surat ini kayak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena waktu hidupnya hatinya selalu tenang dengan zikir. Hatinya selalu ridho dengan ketentuan Allah. Ibadah dia membuat hatinya tenang dan tentram. Zikirnya dia membuat hatinya tenang dan tentram. Taqarrubnya dia kepada Allah membuat hatinya tenang dan tentram. Makanya dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang. Beda dengan orang yang suka maksiat, Pak, Ibu. Hatinya nggak tenang. Ya. Orang yang suka berbuat maksiat, apalagi orang kafir, itu hatinya sangat tidak tenang. Jika penghafal Quran di surganya sesuai dengan hafalan Quran, bagaimana dengan yang rajin saum sunnah, sedekah, salat malam? Nah itu, jadi untuk masuk surga itu nggak harus dengan hafalan Quran, tapi juga dengan amalan soleh yang lain. Disebutkan dalam hadis, wa inna rajul la yablughu manzilatas saim al-qaim bi husni khuluqihi. Ada orang yang sampai derajat orang yang suka sholat malam, puasa sunnah, hanya dengan akhlaknya yang baik. Hanya dengan akhlak yang baik, dia sampai kepada derajat orang yang suka puasa dan sholat sunnah. Masya Allah, ternyata ada orang yang dapat kedudukan tinggi di sisi Allah gara-gara akhlaknya yang baik. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga, Rasulullah bersabda, ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang bagus akhlaknya. Tuh lihat. Ternyata orang yang bagus akhlaknya dikasih jaminan, Pak. Nah, sekarang kita penting juga belajar akhlak, Pak.
Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama kaum mukminin. Ya. Surat Al-Mulk jika dibaca setiap salat tahajud, apakah masih dapat faedahnya terhindar dari siksa kubur kalau diamalkan? Kalau cuma dibaca doang tapi nggak diamalin percuma. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut, yang membaca 30 ayat dan itu bisa menyelamatkan diri asyik adab kubur, itu bagi mereka yang bukan sebatas membacanya, tapi juga mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya. Wanita bisa masuk surga dari arah mana saja. Sholat juga. Ya, sholat menjaga kemaluan, taat sama suami. Jika ada salah satu yang dilanggar, misalnya dia bermaksiat melihat yang haram. Apakah dia masuk surga? Taubat enggak? Melihat yang haram. Setelah itu dia langsung istighfar, astagfirullah. Alhamdulillah. Kalau nggak mau taubat, maka urusannya nanti di akhirat. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa pelaku dosa dari kaum mukminin itu ya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Dan kalau Allah kehendaki, Allah siksa dia. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi Ahlussunnah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Kalau kita minta tolong sama orang, terus bilangnya gini, silakan bayar seikhlasnya. Apa hukumnya, Ustadz? Maksudnya minta tolong apa ini? Minta tolong pinjaman gitu ya. Minjemin duit. Ya, minjemin duit 1 juta. Terus kata yang minjemin, udah kamu bayar seikhlasnya aja semampunya, terserah. Kalau keadaannya cuma 100.000, nggak apa-apa 100.000. Ya bagus ini. Ini namanya memberikan kemudahan kepada orang yang apa? Susah. Kata Rasulullah, وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُؤْسِرٍ, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, ya, dalam membayar hutang karena kesusahan hidupnya, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Iya. Kalau seorang hamba takut amalnya nggak diterima, bagaimana Ustadz? Takut nggak diterima ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, rasa takut ini membuat dia sungguh-sungguh dalam ibadah. Maka ini bagus. Yang kedua, takut tidak diterima menimbulkan suudzon kepada Allah. Ini yang tidak bagus. Jadi yang bagus itu yang pertama. Kita merasa takut, amal kita belum diterima oleh Allah, sehingga pada waktu itu apa? Tidak ujub dengan amalan soleh, tidak sombong dengan amalan soleh. Ya. Makanya Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah berikan, sementara hati mereka merasa takut. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini adalah orang yang berbuat maksiat, berzina, mencuri, dan takut untuk diadab?" Kata Rasulullah, bukan. Tapi yang dimaksud ayat ini, orang yang sholat, zakat, puasa, sedekah, tapi takut amalannya belum diterima. Ya, takut amalnya belum apa? Diterima. Nah, rasa takut ini penting, Pak. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan amalan soleh. Ada orang merasa amalnya sudah banyak jadi sombong. Saya udah haji 20 kali, umroh 30 kali. Ya. Saya juga sudah banyak bersedekah. Lalu dia merasa, wah,
kayaknya surga buat saya nih. Tertipu dia, Pak. Akhirnya merasa ujub, bahkan terkena sombong. Naudzubillah min dzalik. Kata Ibnu Qayyim, amal yang disertai dengan ujub tidak akan naik kepada Allah. Iya. Saudara kita yang masih melakukan bid'ah, sebatas mana kita mencintai mereka? Cintai mereka sekedar keimanan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Adapun kebid'ahannya kita benci. Iya. Nah, cinta kita kepada ahli bid'ah itu karena dia masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dari sisi sini kita cinta. Nah, rasa cinta ini yang membuat kita menasihati dia, menyelamatkan dia dari kebid'ahan. Ya. Bagaimana nanti orang yang saat meninggal sedang melaksanakan umroh atau haji dan dikuburkan dengan pakaian ihramnya, apakah nanti di padang mahsyar tidak telanjang, Ustadz, karena memakai ihram? Yang saya tahu, Pak, Bu, mereka yang mati dalam keadaan ihram itu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Adapun apakah dia dalam keadaan pakai pakaian ihram, saya nggak tahu hadisnya. Rasulullah hanya mengatakan, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Karena kata para ulama, seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan dia matinya gimana. Kalau dia matinya waktu di dunia dalam keadaan sedang nyanyi, dibangkitkannya sambil nyanyi. Allahu a'lam. Iya. Bagaimana kita yang hina, fakir, bodoh, lalai, terhina ini bisa menghadap pengadilan Allah yang maha dahsyat itu, Ustadz? Makanya kita bersiap-siap dengan beramal soleh. Terus beramal. Beriman, menuntut ilmu, amalkan. Menuntut ilmu, amalkan. Ini bekal kita. Makanya kita berusaha untuk memperbanyak bekal kita terus, Pak. Iya. Wallahi yang kita harapkan adalah karunia Allah dan rahmatnya, Pak. Apa yang dimaksud dengan Allah menyingkap betisnya di padang mahsyar? Imani sesuai dengan lahiriahnya. Ya. Jangan dipikirin pakai otak kita. Allah mencoba betis Allah kayak gimana ya? Nggak bakalan kepikir. Cukup imani saja. Kalau pengen lihat nanti di hari kiamat, asal matinya dalam keadaan beriman. Kalau matinya kafir, nggak bakal bisa melihat. Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhalang untuk melihat Allah. Nggak bisa melihat Allah. Itu di padang mahsyar. Adapun di dalam surga, maka kaum mukminin melihat wajah Allah. Iya. Hari-hari ini sering cemas, Ustadz, memikirkan penyakit yang tak kunjung baik. Bu, nggak usah cemas memikirkan penyakit, berharap pahalanya aja. Nabi Ayub dulu 16 tahun dikasih penyakit berat, sampai tidak ada yang kuat menghadapi Nabi Ayub kecuali istrinya. Karena mengeluarkan dari badannya bau yang sangat busuk sekali. Iya. Mengharapkan pahala Allah aja. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah gugurkan dosa-dosa saya. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang Allah uji dengan sakit, lalu ia mati karena sakitnya itu, maka ia masuk surga. Sudah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Persiapan apa yang kami harus lakukan di sisa usia ini, Ustadz? Persiapan apa? Tentu persiapan yang terbaik beramal saleh. Sesuai kemampuan kita. Banyak kita baca Quran,
banyak kita untuk ya berbuat kebaikan. Ibu punya duit, sedekah, bersedekah. Ibu masih kuat, bisa puasa sunnah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bekal kita pada hari kiamat, lakukan. Ya. Apakah pahala doa menghajikan umroh bisa sampai yang ditujukan kepada si fulan yang sudah meninggal? Bisa, dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya, kita menghajikan orang tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang terpenuhi dalam fikihnya. Maka pada waktu itu pahalanya sampai biiznillah, Pak. Ya. Hajinya buat dia. Ketika di alam kubur dan mayat itu seorang mukmin yang memiliki dosa, apakah akan disiksa terus hingga hari kebangkitan, Ustaz? Atau ada masa istirahat juga dari siksaan tersebut? Allah Maha Adil. Orang yang beriman dan beramal saleh akan disiksa di kuburnya sesuai dengan dosanya. Ya. Nah itu. Jadi kewajiban kita yakini Allah Maha Adil. Gak mungkin Allah zalim kepada siapa? Kepada hambanya. Demikian. Mengapa surga Firdaus adanya di tengah-tengah? Ya. Bukankah surga Firdaus yang tertinggi? Memang yang tertinggi, bukan tengah-tengah. Karena disebutkan dalam hadis, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا. Apabila kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ia surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Maksudnya gimana? Kata para ulama, awsatuha ay asyrafuha. Artinya yang paling mulia. Syekhul Islam Taimiyah berhujah dengan hadis ini. Bahwa bentuk surga itu seperti begini. Bentuk surga itu seperti apa? Begini Pak, kubah. Kenapa? Karena surga Firdaus kan kata dalam hadis itu paling tinggi, paling tengah. Berarti seperti kerucut seperti ini. Berarti dia yang paling tinggi, paling tengah di sini. Ya. Itu yang dipahami oleh Syekhul Islam Taimiyah. Yang pernah saya baca demikian, wallahu a'lam. Boleh nggak minta didoakan orang lain? Boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah berkata kepada Umar, hai Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarani, suruh dia minta ampun untukmu. Disuruh Umar untuk supaya minta didoakan siapa? Uwais Al-Qarani. Boleh, Pak. Ya. Alhamdulillah sudah tidak lagi bertanya. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung